Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Zoki dan ada teman saya. Budi Revianto. Nama saya Dani Pramata. Di sini kami bertiga ingin mempresentasikan proyek UAS kami yang bertemakan katalog produk augmented reality interior. Yang pertama-tama harus dimulai yaitu akan dijelaskan oleh Wedi Revianto. Pertama-tama kalian buat proyek baru. Proyeknya terserah kalian. Ini contoh demo UAS. Dan kalian jangan lupa Vuforia Engine buat lisensi manager ya. Karena kami sudah buat namanya UAS AR. Itu jangan lupa di copy. Selanjutnya buat database-nya. Karena kami sudah buat database-nya, nama database-nya adalah UAS AR. Yaitu target name-nya. Dan lupa ratingnya itu 4 atau enggak 5 lebih baik. Ya, kemudian kalian add Vuforia-nya, import, tinggal double klik. Dia akan otomatis masuk ke Unity. Selanjutnya database import. Kemudian ke game object. Terus Vuforia Engine, AR kamera, klik kanan, 3D object. Salah dong. Vuforia Engine, image target. Kemudian ke image target before from database UAS AR. Ke asetor, pilih asetnya, pilih interior, kita import. Setelah diimport, kita masukin prefab-nya ke image target satu aja. Nah, setelah di itu kita atur skala dulu kali ya. Setelah itu kita buat tag dulu. Kita buat tag karena ini tag satu kan. Nah, kita tag pilih ke interiornya. Ini kan cuma buat nampilin doang tuh, buat nampilin satu doang. Nah, cara biar nampilinnya itu kita tag dari ke interior. Habis itu kita ke image target lagi, kita ke image target, add komponen. Dan kemudian kita pilih, kita buat fungsi rotasi. Biar ntar pas di play-nya ada putaran. Nah, ini seperti ini codingannya kurang lebih. Dan di inspektor di AR kamera itu di image target. Nah, itu ada kecepatannya, mau kecepatan berapa. Bisa dipilih 10. Kita makainya 10. Itu kita buat create empty dulu gitu ya. Kita create empty, terus kita rename jadi sistem. Nah, di situ kita add komponen, kita buat script baru namanya itu sistem. Nah, seperti ini codingannya, akan dijelasin oleh Ahmad Syauqi. Nah, di sini ada codingan sistem. Di sini fungsi dari tempat spawn, koleksi interior, suara interior itu ada fungsinya semuanya. Tempat spawn ini untuk pemanggilan si image target berikut yang sudah dimasukkan itu.
sini ada koleksi interior, berapa banyak interiornya. Di sini ada suara interior yang akan digunakan untuk menampilkan suara jika interior muncul. Nah, di sini ada public void spawn object yang digunakan untuk menampilkan objek pertama kali. Di sini ada fungsi game object benda sebelumnya, ya sama dengan game object find game object with tag interior, yaitu jika benda sebelumnya diganti menjadi benda selanjutnya. Jadi benda sebelumnya ini akan hancur dulu. Destroy, di sini akan menghancurkan destroy benda sebelumnya dan akan ditampilkan benda selanjutnya. Nah, di sini ada game object benda instantiate, benda transform set parent, tempat spawn, dia akan menampilkan tempat spawn. Local scale, yaitu kita memakai ukuran scale rata 333 untuk semua interior. Di sini ada tempat spawn. Di sini saya menggunakan animasi ya, yaitu pop-up, animasi pop-up. Dan di sini saya memanggil suara untuk pop-up-nya itu di sini panggil suara 1. Nah, di sini fungsi private void update. Fungsinya itu untuk mengganti interior dari interior sebelumnya untuk menjadi interior selanjutnya, yaitu input get key down right arrow dan left arrow. Jadi menggunakan kursor kanan kiri. Nah, di sini ada logikanya, public ganti interior, panggil suara interior. Jadi di sini saya kenapa pakai length min 1, karena di sini bentuknya itu array. Karena array itu dimulai dari 0. Jadi saya menggunakan length min 1 untuk pemanggilannya supaya pas. Jika dia digerakkan ke kanan, maka dia akan plus 1 ke kanan. Plus 1 angka ID-nya. Jika ID kurang dari 0, dia digeser ke kiri, maka dia akan memanggil benda sebelumnya. Setelah kita buat sistem, maka sistem di inspektor sistem akan menampilkan seperti ini di sistem script-nya. Jadi di sini akan ada menampilkan koleksi interior, berapa banyak interior yang akan kita tampilkan. Di sini saya menampilkan 7 dan memanggil prefabs yang udah saya masukkan. Tapi saya cuma masukin beberapa ya, karena ada yang item-item yang sama ini kayak picture-nya. Nah, di sini saya memasukkan sound interior itu ada 7 juga. Saya memakai Google Translate. Di sini saya udah nyiapin sound-nya. Di sini saya buat di target markernya, saya buat namanya jadi tempat interior. Nah, di sini yang tadi kita masukkan fungsi rotasi, saya masukkan lagi animasinya. Di sini ada 2 animasi, yaitu animasi pop-up untuk saat menampilkan interiornya dia akan menggunakan animasi, dan button ini agar si button ini dipencet dia mengeluarkan animasi. Di sini saya buat juga kanvas. Kanvas utamanya di sini saya buat scale with screen size 1280 dan 720. Di sini setelah itu saya buat kanvas, saya masukkan button left, button right. Ini button ya fungsinya. Di sini saya masukkan on click. Saya masukkan on click button left. Jadi jika dia dipencet maka akan menampilkan animasi tombolnya. Ini saat on click dia akan menggunakan animasi, dan setelah diklik dia akan menggunakan runtime system ini yang ada di codingan sistem menjadi ganti interior. Sama seperti button right sama seperti button left. Nah, di sini saya ada kanvas menu ya. Di sini button menu ini untuk keluar dari tampilan gamenya untuk kembali ke home gitu. Nah, di sini saya buat scene lagi untuk awalan permulaian game, permulaian katalog produk. Di sini saya buat game main menunya seperti ini. Saya udah buat desain sendiri. Ini ada watermark, maaf ya, soalnya nggak ada yang gratis lagi, nggak apa-apa, ada watermark dikit. Nah, di sini saya buat kanvas ya. Kita buat kanvas, di sini background. Untuk masukkan background, jangan lupa ya, untuk meng-stretch, mencet Alt Control, lalu pencet ini, agar gambarnya stretch sesuai kanvas yang kita buat.
Di sini saya masukkan title. Title ini termasuk tulisan ini, augmented reality, ini teks satunya katalog produk interior. Nah, di sini saya masukkan button play, yang ada tulisan play. Di sini saya masukkan button exit, yang ada tulisan exit. Di sini semuanya sudah saya masukkan fungsi ya. Jadi setiap on click ini play, dia akan masuk ke animasinya akan bergerak, dia tombol ini akan bergerak, dan di sini saya memasukkan on click. Dan di sini kanvas transisi yang udah saya buat, kanvas transisi di sini udah saya jadiin prefab. Dia akan masukkan codingan yang kanvas transisi ya. Lalu button pindah, dia akan berpindah ke dalam game. Di sini saya masukkan exit, jadi codingan exit ini cuma berikut codingan kanvas transisi seperti ini. Ini fungsi untuk button keluar game cuma seperti ini, application quit. Nah, udah saya buat semuanya, jadi tinggal di running aja di handphone. Jangan lupa kita build setting dulu di sini ya. Kita kan ada 2 scene. Pertama, kita masukin scene-nya di sini satu, main menu, tapi udah saya masukin. Di sini yang kedua gamenya. Jadi yang pertama muncul saat di play, saat kita klik aplikasinya. Jadi akan muncul main menu dulu. Setelah itu baru bisa masuk ke scene game setelah kita klik play. Jangan lupa kita pindahkan ke Android, kita settingan seperti ini, kita build, lalu jadi APK. Nah, tinggal kita demoin aja aplikasinya. Saya udah buat videonya, nanti saya masukkan di belakang. Setelah kita build selesai, lalu kita tinggal aplikasikan di Android kita masing-masing, lalu kita demoin aja langsung ya, kita kasih videonya di belakang. Mungkin itu aja yang bisa kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofa, buku, meja, rak buku, kursi, bingkai, pot bunga, sofa, 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 pot bunga.